Perkenalkan, kami CGP Angkatan 10 dari Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar. Hari ini kami akan mempraktikkan coaching dengan rekan CGP kami sesama eh, satu kecamatan. Nah, eh, perkenalkan, fasil kami itu bernama Bapak Saikul dan PP pengajar praktek kami yaitu Bu Kurnia Astuti. Nah, di sini yang akan menjadi pengamat nanti adalah Pak Muhammad Siddiq. Terus saya, Angga Prambuti, akan menjadi coach, sedangkan Ibu Nova Noviana nanti sebagai puji. Ngoten nggih, Pak, Bu? Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai. Monggo dimulai. Assalamualaikum Pak Angga. Waalaikumsalam, Pak Siddiq. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah, Bapak, hari ini saya mempunyai kabar yang baik. Eh, Sesuai dengan janji kita kemarin deh, Bapak. Apakah Bapak untuk hari ini ada waktu untuk ngobrol-ngobrol dengan saya? Iya Pak, kebetulan hari ini tidak ada acara ya. Mari silahkan. Sesuai dengan kesepakatan kita kemarin bahwa Pak Angga akan berdiskusi dengan saya ya. Terkait keterampilan kucing dengan menggunakan alur tirta. Nanti Pak Angga akan berbicara dengan Kuci, Ibu Nova, dan saya yang akan mengamati. Betul begitu ya Pak ya? Ya, Pak, betul sekali yang Anda berikan tadi, informasi yang Anda berikan, Bapak. Baiklah, kalau begitu kita nanti akan memakai rubrik penilaian kucing ya Pak ya. Siap, Bapak, untuk rubriknya supaya saya juga tahu apa yang harus saya perbaiki dalam progresnya, dalam progres kucing saya, nggih, Pak, nggih. Baik, tentang rubrik tersebut berarti nanti kita akan memakai 4 kriteria penilaian ya Pak. Yang pertama itu penilaian kurang baik, cukup baik, baik, dan sangat baik. Begitu Pak nanti penilaiannya. Lalu hari ini Pak Angga dan Bu Nova akan melakukan praktek kucing. Jadi siapa yang menjadi coach dan coachnya? Kebetulan saya yang akan menjadi coachnya Pak, sedangkan coachnya nanti Bu Nova. Seperti itu, Pak. Saya Pak yang menjadi kuncinya. Nggih. Jadi Pak Angga coach, Bu Nova sebagai coachnya, begitu ya? Betul? Betul, Pak. Betul Pak. Oke. Panjenengan sudah tahu alur dari praktek kucing yang akan dilakukan? Sudah, Pak. Alur yang kita gunakan adalah sesuai dengan permintaan LMS, ya, permintaan dari PGPP, yaitu alur Tirta, yaitu T-nya kita nanti menentukan tujuan utama, kemudian I-nya nanti yaitu identifikasi masalah, untuk R-nya yaitu rencana aksi nyata, dan T-nya nanti yaitu tanggung jawab. Bagus sekali itu Pak Angga dan Bu Nova. Ibu sudah memahami ceritanya. Kemudian kalau boleh tahu kompetensi yang harus ingin dikembangkan itu apa ya Pak ya? Tentang apa ya Pak? Ini Bapak, kompetensi yang ingin saya kembangkan, nggih, itu Ya. yang pertama adalah kehadiran penuh atau present, kemudian sebagai pendengar aktif, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, seperti itu, Bapak. Berarti Bapak sudah mengetahui alurnya dan kompetensi yang ingin dikembangkan. Baiklah, silahkan Pak Angga dan Bu Nova untuk melaksanakan praktik kucingnya. Mohon maaf, saya off cam ya Pak ya, agar percakapan nanti berjalan dengan lancar dan aman gitu ya Pak ya, dalam prakteknya nanti. Ya, Silahkan Bapak. Pak Angga dan Bu Nova. Siapa? Baik, Bu Nova, kita mulai, nggih.
Bu Nova. Oh iya, Oh, maaf Pak. Oke, siap ya, ya Pak terima Angga. kasih. Oke, Oke, mari kita praktek. ya. Assalamualaikum Pak Angga. Waalaikumsalam Bu Nova. Pak, maaf ini bolehkah saya meminta waktunya sebentar? Saya mau menceritakan tentang keadaan murid saya di kelas, Pak. Baik Bu, terima kasih. Monggo, ini waktu saya mumpung pas lagi longgar-longgarnya. Monggo Ibu ceritakan unek-uneknya ataupun permasalahannya. Mungkin saya bisa membantu. Begini loh, Pak. Sampai Ya. saat ini tuh masih ada murid di kelas saya yang kurang lancar membaca. Saya bingung ini, Pak. Mau saya apakan ini anaknya? Hmm, masih ada nggih Bu. Jadi menurut Ibu Nova, nanti kan kita ngobrol nih, nggih. Kita ngobrol-ngobrol, kita sharing. Apa sih yang jenengan harapkan setelah kita ngobrolan itu? Obrolan kita hari ini itu apa yang jenengan harapkan itu bagaimana? Yang saya harapkan itu, Pak, saya tuh ingin mendapatkan ide-ide pembelajaran baru untuk mengatasi permasalahan di kelas saya. Permasalahannya ini adalah lost learning, Pak. Karena sekarang ini kurangnya perhatian wali murid kepada siswa saat belajar di rumah. Nah, karena di kelas saya itu ada kurang lebih 15% anak yang tidak bisa membaca, Pak. Bayangkan, Pak, 15% itu lebih, ya, Pak. Itu permasalahan yang sedang saya hadapi. Bagaimana, ya, Pak? Baik Ibu, berarti Ibu Nova ini ingin mendapatkan ide pembelajaran yang baru, maka ya setelah kita ide pembelajaran Oke, baru untuk mengatasi permasalahan itu tadi, ya. Terus oke, Pak, leres, Pak. coba, Bu Nova coba ceritakan. Terus Dorono ide baru yang seperti yang bagaimana yang Ibu harapkan akan kalau saya memberikan ide kadang bisa diterapkan, kadang bisa enggak. Mungkin Ibu Nova bisa memberikan gambaran yang ide yang seperti apa yang Ibu inginkan di kelas yang akan jenengan ajarkan sesuatu nanti yang akan jenengan terapkan di kelas itu yang bagaimana kira-kira itu yang Ibu inginkan itu. Kalau ide pembelajaran yang saya inginkan itu pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan membaca anak, Pak. Sehingga harapan saya itu murid-murid di kelas saya dapat membaca secara lancar. Jadi dari 15% anak yang belum lancar itu menjadi 100% lancar semua, Pak. Begitu nggih, Bu? Oke. Terus untuk kita mendapatkan eh, keinginan si harapan itu selalu ada yang namanya tolak ukur atau indikator dalam pembelajaran gitu. Yang eh, itu indikatornya yang dapat meningkatkan kemampuan membaca anak menurut Ibu itu yang bagaimana ya? Kalau menurut saya indikatornya itu kemampuan saya itu nanti termotivasi mempunyai keinginan untuk belajar membaca. Sehingga mereka itu dapat membaca dengan lancar gitu, Pak. Oh, berarti indikatornya menurut Ibu berhasil tidaknya suatu program yang Ibu jalankan nanti itu semua murid Ibu itu memotivasi untuk lebih belajar membaca, ngoten nggih? Terus napa mboten? Nggih, betul sekali. Nggih, betul sekali, Pak Angga. Betul sekali. Oke, lalu sehubungan dengan apa yang Ibu utarakan tadi, sehubungan dengan apa keinginan itu tadi, sekarang kita itu ada yang namanya skala, gitu. Skala itu ada kita buat yang rank rendah saja antara 1 sampai 10. Nah, di skala 10 berarti jenengan sudah berhasil 100%, ngoten nggih. Kalau 1 berarti belum Nggih, berhasil. Nah, untuk belum. mendapatkan tujuan yang eh, jenengan inginkan atau jenengan Anda inginkan tadi, dan jika angka 1 atau angka 0 tadi berarti belum dapat mencapai tujuan gitu. Itu kira-kira Nggih. di posisi berapa kelas yang jenengan ampuh itu tadi, Bu? Kalau saya perkirakan dan saya amati itu, Pak, sepertinya 6 itu sudah Hah? bagus itu, Pak. Iya, 6? di angka 6 itu menurut saya udah cukup itu kalau saat ini di kelas saya itu. Sebentar, sebentar, Ibu.
seperti apa sih angka 6 ini? Seperti apa angka 6 itu? Kalau 6 di saya kan berbeda dengan 6-nya di Ibu. Coba bisa dijelaskan 6-nya Ibu itu yang seperti bagaimana? Oh, gini Pak ya. Menurut saya itu di angka 6 itu yang seperti ini. Karena saya sudah melakukan asesmen diagnostik dan memiliki catatan, sudah saya catat kebutuhan siswa berdasarkan kesiapan belajar, membacanya, kemudian berdasarkan hasil tersebut, saya sudah melakukan pendampingan individu. Nah, kemudian saya juga memberikan waktu khusus untuk saya luangkan anak tersebut untuk belajar membaca, Pak. Jadi saya juga melakukan metode tutor sebaya saat pembelajaran. Nah, bentuk kelompok juga saya lakukan, Pak. Kemudian anak yang sudah mampu membaca, maksudnya, itu Ya, saya ya. minta untuk mengajari temannya yang belum lancar membaca tersebut. Namun, saya belum membuat modul baca yang mempertimbangkan gaya belajar saya yang seperti itu, Pak. Jadi, yang saya lakukan itu masih gimana gitu. Oh, oke, Ibu. Menurut yang saya dengar itu tadi, ya, itu sudah bagus, Ibu. Apa langkah-langkah yang Ibu lakukan? Itu sudah bagus sekali. Nah, sekarang Ibu Nova, menurut penjenengan eh, akan meningkat ke angka berapa dulu nih ya kira-kira target penjenengan untuk mungkin beberapa minggu ke depan setelah kita diskusi seperti ini tadi, kita ngobrol-ngobrol ini ada peningkatan berapa menurut Ibu Nova? Setelah kita mengobrol ini tadi ya, Pak, menurut saya Ya, itu mungkin di angka sebenarnya gitu. 8, saya rasa sudah bagus, Pak. Di angka Di angka 8, 8, kenapa kok nggak 10? Nah, yang di angka 8 yang menurut engineer itu tadi loh ya, itu yang seperti bagaimana? Coba dijelaskan menurut engineer. karena gini, Pak, saya Iya. bilang di angka 8 itu saya akan mencoba menyiapkan modul baca yang mengkoordinir minat anak dan melakukan proses pembelajaran sesuai dengan gaya belajar mereka. Itu sulit loh, Pak, untuk melakukan seperti itu. Saya belum Iya, Bu. berani 10, 8 dulu. Oke. Itu memang sulit sekali, tapi ide yang Ibu berikan itu bagus sekali. Saya sangat mengapresiasi itu. Jarang loh Bu ada yang mau seperti itu, dan itu ada ide yang sangat luar biasa menurut saya. Wah, Pak Angga ini. Terima kasih, Pak, atas sarannya ya. Oke, terus kira-kira untuk apa ide yang Ibu berikan tadi, kan kita tidak bisa loh Bu, namanya orang kan, orang itu tidak bisa yang namanya kerja sendiri, gitu. Namanya orang itu butuh namanya bantuan. Nah, menurut jenengan untuk menyiapkan proses pembelajaran yang seperti jenengan idam-idamkan tadi untuk meningkatkan proses pembelajaran tadi untuk mencapai target 8 tadi, apa yang Ibu perlukan untuk melakukan capainya itu tadi, apa yang Ibu perlukan? Ini ya, Pak. Saya nantinya akan mencoba membuat sebuah modul baca, di mana isi di dalamnya itu adalah sesuai dengan minat anak. Misalkan saja nggih, Pak, jika Ya, 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 ya. anak yang suka bermain sepak bola, maka saya akan memberikan modul baca yang berkaitan dengan kegemarannya, yaitu sepak bola. Dan proses belajar membacanya akan saya variasi juga, Pak. Saya sesuaikan dengan gaya belajar mereka, seperti media game atau kegiatan outdoor, mungkin seperti itu mungkin yang akan saya lakukan, Pak. Wow, keren, Bu, keren. Sangat keren sekali ide-idenya, Bu. Keren sekali itu. Keren, 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 keren. Alhamdulillah sekali ya, Pak. Sip. Saya malah tidak kepikiran, Bu. Ide-ide yang seperti itu, saya masih tidak kepikiran ini. Nah, kira-kira ini, Bu, deh, kira-kira kapan Ibu akan memulai rencananya itu tadi, Bu? Wah, orang idenya, Bu. Sumpah, keren. Mungkin secepatnya, Pak. Karena Hmm. rencana akan saya mulai besok dan saya akan mencari dulu referensi modul dari beberapa video yang akan saya gunakan sebagai media belajar membaca yang menarik
Dan saya nih Pak, saya juga akan Iya. menyesuaikan dengan catatan asesmen diagnostik yang saya lakukan kemarin. Oke, seru Ibu. Nah, seperti yang saya bilang di awal tadi bahwa kita itu kan tidak bisa tuh yang namanya kerja sendiri. Mungkin kira-kira Ibu akan bekerja sama dengan siapa nih yang menurut Ibu bisa membantu Ibu dalam mencapai target yang Ibu berikan tadi. Ya, Hmm. di sini saya punya teman sejawat ya Pak, besti saya lah. Oke. Nah, saya akan Oke. meminta bantuan beliau. Besti saya itu namanya Bu Vita, Pak. Karena Oh, Bu di situ Vita, nggih. Bu Vita yang cantik itu loh, Pak. Oh Karena ya, Bu Vita itu kemarin pernah mengikuti di administrasi. Nantinya saya akan minta tolong berkolaborasi dengan beliau untuk membuat modul baca ini, Pak. Oke, kolaborasi mantap sekali, Bu. Nah, siapa tadi Bu Vita, nggih? Bu Nah, Vita, nggih. nggih. Bu Nova sama Bu Vita ini kan dua, nggih. Nah, untuk membuat suatu modul itu kan biasanya tidak lama itu, Bu, nggih. Mungkin ada target selesainya berapa hari atau berapa bulan atau mungkin berapa minggu, ngoten, Bu. Kan sudah berdua, kan harus ada target gitu, kan Ibu. Karena saya berpedoman lebih cepat lebih baik ya, Pak. Ini saya targetkan 3-4 hari selesai. Rencananya nanti akan saya buat 2 hari itu. Yang pertama akan saya coba untuk menyusun, kemudian saya bawa ke percetakan. Jadi saya perkirakan 3-4 hari selesai. Itu, Pak. Seperti itu, nggih. Oalah. Kalau seperti itu, kira-kira nih, nggih, kira-kira bagaimana kita tahu progres dari obrolan kita hari ini itu berhasil tidaknya itu bagaimana? Nah, begini saja, Pak. Bagaimana kalau kita janjian? Nanti di awal-awal bulan depan, setelah saya melakukan ini, kita ngobrol lagi. Gimana, Pak? Setuju nggak? Oke, siap, Bu Nova. Awal bulan, nggih. Oke, Berarti di siap. awal nanti kita ketemu lagi. Dan jujur, Bu, ini eh, ide-ide yang Ibu berikan tadi sangat menginspirasi bagi saya. Saya menjadi tidak sabar untuk mendengarkan hasil dari pembelajaran yang Ibu berikan dengan metode baru yang Ibu lakukan tadi. Terus setelah kita ngobrol beberapa menit ini, bagaimana perasaan Ibu Nova setelah kita ngobrol sudah senang, atau bagaimana Ibu Nova? Ya Allah, Pak. Alhamdulillah sekali ya, Pak. Ini saya sudah lega. Seperti hilang semua beban yang ada di pundak saya. Alhamdulillah, sama-sama Bu. Semoga obrolan ini bisa bermanfaat buat kita, buat Bu Nova, buat saya, dan mungkin dengan obrolan kita yang seperti ini bisa memunculkan ide-ide baru. Ngoten nggih, Bu? Setuju napa mboten kita? Oke, setuju. Siap. Oke. Oke, Pak. Oke, Oke, Pak. Dipun Terima kasih ya, Pak, atas waktunya untuk sharing. siap, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Oke, oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih dan saya sangat mengapresiasi setinggi-tingginya untuk Pak Angga dan Bu Nova yang pada hari ini mempraktikkan coaching. Menurut saya ini sudah sangat baik dalam percakapannya, terlihat sudah alur ceritanya dengan jelas dan ketiga kompetensi yang ingin dikembangkan sudah sangat terlihat. Semoga kedepannya Pak Angga dan Ibu Nova dapat melaksanakan coaching dengan lebih baik lagi dan dapat diterapkan di kegiatan di sekolahnya ya Bapak Ibu.
setiap harinya, dan sekali lagi saya sangat mengapresiasi karena ini kegiatan yang menuju ke yang positif. Boleh minta tepuk tangannya dong untuk Pak Angga dan Ibu Nova. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Salam untuk keluarga dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Keselamatan dan kebahagiaan semoga tercurahkan kepada kita semua. Saya akhiri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.